Ya, Sehat Bu. Ibu Wahyuni? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, syukurlah. Sudah makan siang ya? Alhamdulillah udah, Bu. Ibu sudah memilih modul di LMS? Udah, Bu. Udah milih, Bu. Iya, Bu. Ibu Wahyuni, modul apa yang dipilih? Modul PBL, Bu. Problem Based Learning, Bu. Oh ya, metodenya PBL ya. Iya, Bu. Oke, materinya apa? Materinya zakat, Bu. Oke, Wahyuni, PBL. Materinya zakat. Oke, zakat ini ada beberapa ya materinya ya. Disampaikan dalam satu pertemuan. Eh, iya, Bu. Tapi dia itu kita hanya membahas pengertian zakat, jenis-jenis zakat, sama Oke, tujuan apa? Tujuan pembelajarannya apa rupanya? tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis zakat. Yang kedua, tujuannya itu, Bu, dapat menerapkan orang-orang yang berhak menerima zakat, Bu. Ayo, coba rumusan tujuan penelitiannya di ini kan. Apa KKO yang tepat untuk menerapkan apa tadi? Menerapkan, Iya, Bu. menerapkan orang-orang yang Berhak menerima zakat, Bu. eh, mana lebih tepat? KKO yang tepat apa itu? Ini di konteks C berapa itu? C2 ya, Bu? Ibu menetapkannya apa? C berapa? C2, Bu. C2. Oke, konteks memahami itu ya. Iya, Bu. Nah, kalau orang-orang yang berhak menerima zakat, berarti lebih tepat apa KKO? Mengidentifikasi Oh, mengidentifikasi. C3 ya, Bu? itu bukan persoalan C3 dan C berapanya. Tepat nggak itu penggunaan katanya itu? Menerapkan orang yang gimana itu? Kenapa, Bu? Suaranya. Tepat tidak ketika Ibu membuat rumusan masalah, rumusan tujuan pembelajarannya? KKTP-nya, Bu. Hmm, Menget- menerapkan yang 8 orang yang berhak menerima zakat, Bu. ya apakah KTP-nya? TP-nya menerapkan orang-orang yang berhak Menerima menerima zakat. zakat. Ya. KKTP-nya apa Ibu? KKTP, bukan kakak si TP, kakak kriteria ketercapaian tujuan Tujuan pembelajaran. pembelajaran. Untuk TP kedua, apa KKTP-nya? Menerapkan orang-orang yang Pasal apa? Pasal apa ini? C, Bu, untuk kelas 5, Bu. Kelas 5. Oke. Iya, Bu. Nah, jadi dia mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat itu udah satu satu kompetensi yang tepat itu kan untuk anak kelas 5 SD. Menerapkan itu maksudnya apa ini? Menerapkan itu adalah eh, usaha yang diberikan seorang pendidik untuk meningkatkan pemahaman dari peserta didiknya, Bu. Apakah menerapkan itu masuk KKO? Iya, Bu. Masuk ya, KKO Iya, apa Bu. itu? C berapa itu? Menerapkan itu C3, Bu. C3 ya, Iya, Bu. mengaplikasikan. Nah, tapi kalau ini kan orang-orang yang berhak menerima zakat, mungkin maksud Ibu eh, apa ya, menyalurkan zakat itu sesuai dengan orang-orang yang berhak menerimanya ya. Iya, Bu. Ad- Itu beda dengan menerapkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau orang-orang yang berhak menerima zakat berarti dia masih C1 ya, atau dia bisa juga di C2 menerangkan siapa-siapa saja golongan orang yang menerima zakat. Yang 7 itu maksud Ibu kan? Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8, Bu. Maaf ya, ada 8. Sampai yang 8 ya. Jadi Iya, Bu. betul tuh. Nah, Diterapkan nggak? maksud saya nggak, kalau menerapkan menurut saya bukan itu, bukan bukan
oh, menerapkan itu menurut saya kurang tepat penggunaannya. Tapi kalau misalnya menerapkan apa hukum zakat atau apa namanya peraturan-peraturan zakat apa namanya dalam pelaksanaan zakat itu ya misalnya. Jadi kalau KKTP-nya tadi apa? KKTP-nya yaitu kita ketercapaian tujuannya itu yaitu kita dapat mengetahui orang yang berhak menerima zakat, Bu. Oke, dapat mengetahui orang yang berhak menerima zakat. Berarti Akhirnya, Bu. mustahik zakatnya. Ya, Ini yang Bu. perlu ibu buat di situ ya. Itu dicek bagus ya Bu ya, dibetulkan dulu itu ya. Ya, Bu. Itu yang pertama KKTP-nya. Kedua apalagi KKTP untuk rumusan masalah tujuan yang kedua. Sebentar ya. Yang yang kedua yaitu, Bu, dia cuma dua tujuan pembelajarannya, Bu, Ya, rumusannya. Ya. yang kedua juga. Ya, dapat menyalurkannya, Bu. Nah, siswa dapat menjelaskan pengertian Pengertian zakat, ya, Bu. Yang kedua, jenis-jenis zakat. itu pengertian zakat dan jenis zakat. Ya, Bu. Pengertian zakat dan Berarti jenis-jenis zakat. itu C berapa maksud Ibu itu? Yang menjelaskan ya, Bu. C2, Bu. C2. Berarti siswa dapat menjelaskan pengertian zakat dan jenis-jenis zakat. Ya, Bu. Nah, yang kedua, jangan Yang ke menerap siswa dapat menjelaskan juga atau menerangkan menerang 8 golongan yang yang berhak berhak. menerima zakat. Baru Ibu tambah yang ketiga. Yang ketiga apa? Tadi mampu tadi menerapkan tadi. Oh, Jadi iya, Bu. masuk KKTP-nya. Iya, Bu. Nah, Menjelaskan sama menerapkan ya, Bu. iya, beda dia. Menerapkan itu ya udah pasti lah Bu, dia ngasih iya tadi menerapkan hukum zakat itu ya dalam kehidupan sehari Sehari. dalam kehidupan beragamanya. Jadi Iya, kalau Bu. zakat fitrah dia keluarkan di Ramadan, nggak lewat dari setelah sholat Idul Fitri gitu kan. Nah, Iya, asnam Bu. yang 8 ini itu tadi kriteria-kriterianya itu jelas. Oke, baik Ibu ya. Kita masuk lagi ke yang lain ini. Eh, apalah pertanyaan pemantiknya? Pertanyaan pemantiknya yaitu, Bu, eh, apakah ketika pada bulan Ramadan itu pertanyaan pemantik itu membuat siswa itu berpikir atau dia itu biar tertarik dari pembelajaran yang kita tuju gitu kan, Bu. Jadi pertanyaan Ya, pemantik ini muncul, kita bolehlah bertanya kepada peserta didik, apakah orang tua kita itu pada saat bulan Ramadan pernah melihat nggak pembayaran zakat gitu, Bu. Misalnya gini, Bu, eh, zakat ini kan diberikan pada bulan Ramadan. Kita seolah-olah bercerita gitu kan, Bu, biar peserta didiknya ini tertarik gitu kan, Bu. pertanyaan pemantik itu rumusan pertanyaannya apa Ibu tanya? Apakah seorang ayah termasuk dalam membayar zakat gitu, Bu? Anaknya bingung nanti, zakat apa Bu? Zakat harta, zakat padi, zakat penghasilan. Tapi ceritanya bulan Ramadan, Bu. Berarti zakat Oh, di fitrah. bulan Ramadan. Oke Iya, lah, Bu. apa lagi? Cuma satu? Ah, iya, Bu, baru kita nanya kepada anak ini, anak tersebut peserta didik, apakah kalian juga termasuk atau ikut dalam membayar zakat gitu, Bu? Kan tadi Oh, bisa sebenarnya Ibu kalau berkaitan dengan zakat fitrah, apa yang kira-kira lebih tepat untuk pemantiknya? Saya pikir perlu dirumuskan. Oke, baik. Eh, baik Ibu, kurikulum Merdeka ini kan menuntut kreativitas, ya kan, communication, ya kan, dan critical thinking. suaranya. Kira-kira untuk menumbuhkan berpikir tingkat tinggi siswa, ya,
Ya, Untuk Bu. materi zakat ini apalah yang ibu berikan gitu. Buat membuat mereka tuh berpikir gitu. Oh, berpikir dia misalnya kayak dia bentuk HOTS gitu ya, Bu. Ya, Ya, itu kita buat sebuah ini, Bu. Dari mustahik zakat itu kan, Bu. Kita buatlah satu nama. Misalnya, Bu, Abdullah itu adalah seorang petani. Nah, dia itu bekerja namun kurang dalam memenuhi kebutuhannya. Terus yang kedua kita buat namanya Aisyah kan, Bu. Aisyah ini adalah seorang guru honor gitu kan, Bu. Dia itu bekerja dan mencukupi kebutuhannya. Kita buat ada tiga contoh lah gitu kan, Bu. jadi Nama di mana di antaranya itu termasuk orang yang mustahik zakat gitu, Bu. Agar anak-anak itu berpikir mana dia secara tinggi gitu, Bu. kritis, high order thinking ya. Iya, Bu. Dia ada Oke, tiga lah gitu berpikir kan, tingkat Bu. kritis bukan berpikir tinggi ya. Oh, Berpikir kritis ya, Bu. Iya, Bu. berpikir tingkat kritis. Berpikir kritis itu maksudnya. Iya, Bu. Critical thinking itu. Itu soalnya diberikan secara manual atau ada memanfaatkan teknologi. Eh, Gini Bu, dari pembelajaran itu kita selaku seorang pendidik kan Bu, membawa sebuah bukan kartu tapi dia bentuk segitiga, baru ada dia bentuknya lingkaran, ada juga persegi. Jadi kita letak di atas meja. Nah, itu kan Bu, dia menyelesaikannya itu diskusi kelompok kan Bu. Jadi setiap kelompok itu maju ke depan untuk memilih kartu yang mana, yang persegi kah, lingkaran, atau dia mengambil segitiga gitu, Bu. Jadi setiap soal itu berbeda, itu yang diambil sama diselesaikan sama setiap kelompok gitu, Bu. Gunakan card shot ya. Shortcut apa card shot. Ya, ya, Bu. Oke. Eh, itu langkah itu dilakukan di sintak keberapa itu? Itu dilakukan di sintaks ketiga, Bu. Setelah selesai kita menjelaskan PowerPoint gitu, Bu, sama peserta didik, di sintaks ketiga, Bu. Mengerjakan soal kepada peserta didik, Bu. Selanjutnya dia mengevaluasi, Bu. Di sintaks keempat. Ya, Bu. Oke. Ibu, eh, kalau sumber belajar, ada tidak inovasi dalam eh, pengorganisasian sumber belajar itu apa yang Ibu lakukan? Inovasinya itu Bu, kita membuat dari Canva, terus dimasukkan ke dalam YouTube, di Apa eh, saya? apa Bu? Oh, oke, oke, Canva Ya Bu, masuk terus ke YouTube. kan ke YouTube Bu, terus di tampilan apa kita kasih tahu sama peserta didik kalau mereka sumber belajarnya bisa dilihat dari YouTube Bu. Oke, baik. Zakat ini ada nilai-nilai moderasi beragama Ada Bu di sebenarnya. Kepekaan sosial juga kan? ya Bu. Nah, itu nanti dikaitkan dengan konteks pemahaman bermakna ya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir dari saya nanti dilanjutkan Ibu Anita. Apa dalil yang Ibu pergunakan? Dalilnya ini Bu, pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 Bu. Oke, coba Ibu tulis dulu. Ini Bu. Loh, udah siap ditulis? Oh, belum. Belum Bu, mau nulis Bu. Arahkan kamera. Ini Bu. Ini Bu. Coba dibaca.
Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rokiin. Ibu jelaskan tajudnya. Apa saja Tajwidnya yang Bu, ada di situ? Ya, betul. eh, di wa'a itu Bu, mat tobi'i Bu. Wa'akimu itu mat tobi'i Bu. Baru wasola itu alif lam sam Dari wa'a apa akimunya? Yang mana yang matobi? mat tobi'i kimu. Hah? Kibu. Ki, Wa'akin, huruf iya Bu. Kof sama A. ya Bu ya. Apa? Ah ya, ada ya sukun. Ada Terus ya. Baru dia Bu, waso itu Bu. Alif lam samsiah. alif lam samsiah apa tadi? Itu dibaca dia eh nggak ini dia Bu, nggak jelas ya. Oh, jelas Bu. Kalau jelas bacanya gimana? Kalau nggak jelas bacanya gimana? Alif lamnya itu nggak terbaca Bu. Nggak Bukan jelas nggak nih. terbaca, Nggak tidak jelas. dibaca, Oh, tidak tidak dibaca jelas. Bu. Jadi hilang dia ya. Masuk Ya ke mana? Bu. So Bu. Oh, alif Ya lam Bu. Ya, samsiah. Masuk ya ke Bu. so. Kemudian Baru dia Bu, sholah. Sholahnya itu, bulamnya itu Bu, matobi Ibu. matobi apa ketemu apa? Apa barisnya? Jadi Dia matobi. matobi dia itu ada kasroh tegak dia Bu. Sholah. Mana kasroh kok tegak? Pat, Pak kasroh di pat, mana dia? Hah? Bu. Kasroh apa fatah itu, Ibu? Patah Bu. Patah dia Ah, tegak Bu. ah. Kemudian Baru dia Bu di tuzaka itu Bu. Alif lam samsiah Bu. wa juga huruf mat tabi'i ya. Atau Ya zakah Bu. itu huruf alif lam Samsiah syamsiyah. Bu. Tidak dibaca alif lamnya ya. Ya Kemudian Bu. apa lagi hukumnya? Yang terakhirnya lagi Bu. Arid lid sukun Bu. Mana Ar arif di sukun? rokiin. Oh, rokiinnya. Kalau hukum rohnya, roh apa tuh? Itu rohnya itu Bu. Coba baca, Ibu. Terakhir, coba. Ma'ar rokiin. Rokiin. Mutafkin. Ar-rokiin. Ya. Oke. Nah, ini perlu ya di antara penilaian keprofesian itu ya kita menguasai konten yang kita ajarkan kepada sis Siswa siswa. Bu. Oke, Ibu. Saya pikir cukup dari saya, Ibu Anita. Saya kembalikan ke Ibu Anita. Ya, baik Bu, terima kasih. Eh, Bu Wahyunita Siregar ya. Saya lanjut ya Bu. Kalau integrasi keilmuan yang lain ada nggak Bu yang Ibu terapkan dalam modul ini? Integrasi ke ilmuwan yang lain yaitu dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Bagaimana dalam kesenjangan ini berarti dalam pemberian zakat ini kan, Bu, selain mensucikan diri, berarti mereka itu juga bisa memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti orang yang tidak mampu tadi, fakir atau miskin. Berarti itu termasuk membuat mereka menjadi apalagi pada bulan Ramadan gitu kan Bu, tidak bukan menderita tapi dia menambah lah gitu jadinya Bu pada bulan Ramadan Hmm. contohnya. Nah, kalau model yang Ibu buat, model pembelajarannya, Model pembelajarannya itu Bu best learning Bu. oh, model, nah pendekatan, Pendekatannya interaktif Bu. Metodenya itu kita menggunakan metode interaktif agar meningkatkan pemahaman peserta didik. Misalnya itu metode interaktif itu seperti kita melakukan sebuah diskusi gitu kan Bu, membuat kelompok kepada peserta didik agar mereka bisa memecahkan suatu masalah, meningkatkan interaktif
peserta didiknya gitu, Bu. Karena metode interaktif ini dapat meningkatkan pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik. Iya. eh ini kan zakat ya, Bu ya, materinya zakat ya. Ya, Bu. Gimana cara Ibu meningkatkan motivasi mereka agar agar siswa tertarik atau motivasinya meningkat? Kan gini Bu, ketika kita menjelaskan terlebih dahulu dari pengertian zakat. Nah, dari pengertian ini sudah terlihat bahwasannya zakat itu adalah sebuah kewajiban yang diberikan oleh Muslim baik laki-laki maupun perempuan dan ini bisa menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah sehingga ketika dari penjelasan ini peserta didik itu akan meningkatkan motivasi bahwasanya harta itu bukan hanya milik kita sendiri dan ini adalah milik orang lain. Jadi dari pengertian itu saja peserta didik akan meningkatkan minat mereka, Bu, untuk melakukan zakat. Nah, proyeknya Bu apa? Proyeknya itu, Bu, saya membuat kepada peserta didik sebuah saya LKPD, Bu. Kalau proyeknya itu kita membuat orang-orang yang berhak menerima zakat dan ada sebuah gambar. Nah, dari gambar itu mereka itu meletakkan yang mana yang termasuk fakir, gorim, ada gambar ditempel gitu kan, Bu. Jadi orang itu melengketkan nama-nama yang 8 mustahik ini, Bu. Tapi tidak berurutan dibuat gitu proyeknya, Bu. Hmm, kalau sumber belajarnya Ibu? Sumber belajarnya itu saya buat kan dari YouTube, Bu, dari Canva. Terus saya edit dan saya cantumkan di dalam YouTube untuk melihat sumber belajar tambahannya, Bu. Dan Selain itu artikel ada nggak? artikel ada juga, Bu, dan saya membuat word wall, Bu, untuk meningkatkan pemahaman dari peserta didik juga, Bu. Medianya ya, Tanya, word iya, Bu. wall. Iya, Bu. Word wall itu harus ada internet ya, Bu ya? Enggak, Bu, Harus itu ada. nanti langsung dari Infokus kan, Bu, diterapkan anak-anak maju ke depan dan menjawab. Misalnya dia bentuk pilihan berganda, dia misalnya milih A gitu kan, Bu, jawaban benar di checklist ke situ berarti kalau dia benar, kling gitu dia, Bu, jadi benar. Kalau evaluasinya bagaimana caranya, Bu? Evaluasinya dibuat itu sistem sumatif, Bu, pilihan berganda, Bu, dan esai. Nah, langkah Ibu membuat soal itu gimana caranya? Misalnya kalau dia Sebelum bentuk diberikan ke siswa, apa-apa saja tahapan yang Ibu lakukan untuk mengembangkan instrumen itu? misalnya saya membagikan sebuah LKPD, Bu. Terus di dalam LKPD itu tersusun dia mengisi nama, dia kelas berapa gitu kan, Bu. Baru dia eh, soal-soal dan bentuk pilihan berganda dan juga esai, Bu. Hmm. Nggak, saya maksud apakah ada proses validasi di situ, Bu? Oh, Sebelum Ibu bagikan soalnya? Sumatif tadi ya, Bu ya? ya, Bu. Setelah selesai, Apa bedanya sumatif dengan formatif, Bu? kalau dia sumatif itu di setelah pembelajaran, Bu. Hmm. Formatif? Formatif itu di akhir tapi dia per semester, Bu. Hmm. Nah, kalau ada satu lagi diagnostik, apakah ada Ibu lakukan? Diagnostik itu di awal, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu saya menanyakan materi-materi sebelumnya kepada peserta didik, Bu. Hmm. Apa ada apresiasi, Bu? Pada siswa yang paham? Apresiasinya bisa berupa reward atau tepuk tangan kepada yang mampu gitu kan, Bu. Permen bisa dibawa ke dalam kelas untuk dibagikan setiap yang bisa menjawab soal gitu, Bu. Nah, kalau kreatif meningkatkan kreatif thinkingnya gimana, Bu? Meningkatkan kreatif thinking berpikir ini berarti mereka itu memecahkan sebuah masalah lah, Bu. Memecahkan sebuah masalah dan membuat sebuah project dari kreatifnya itu, Bu. Apa berarti ada masalah ya, Bu ya? Apakah masalah itu sama
untuk melihat critical thinkingnya dengan creative thinkingnya. Berarti dari permasalahan itu bisa kita lihat Bu bagaimana dia kreatifnya dan bagaimana dia dalam menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya ada satu soal, apakah di dalam satu soal itu bisa melihat bagaimana critical thinking, creative thinking, dan reflective thinking, Bu? Kalau dia masih satu soal, sepertinya masih kurang, Bu, untuk mengetahui kreatif dan lainnya itu, Bu. Mungkin Nah, ada beberapa yang diajukan gitu biar kita bisa tahu bagaimana kreatif thinking dari peserta didik, Bu. Mungkin hmm. 3 atau 4 soal gitu, Bu. Nah, apa inti dari creative thinking itu, Bu? Inti dari kreatif thinking berarti itu, Bu, eh, dari hasil yang dimiliki peserta didik ini, maka kita bisa menilai hasil dari kemampuan dari peserta didik, Bu. Kan yang saya maksud bagaimana cara Ibu mengetahui bahwasannya siswa ini mempunyai kemampuan berpikir kreatif. Melihat pada Hmm. saat dia itu, Bu, menyelesaikan, misalnya kita buat sebuah tugas kepada peserta didik. Nah, kita bisa melihat pada saat dia menyelesaikan masalah ini, Bu. Kita bisa memantau bagaimana cara dia untuk melakukan eh, proyeknya ini lagi tuh, Bu. Apakah sama soal kreatif dengan soal berpikir kritis? Soal kreatif berpikir berbeda, Bu. Beda ya. Itu harus betul-betul sesuai indikator ya, Bu ya, nanti. Nah, itu saja mungkin dari saya, Bu Fauzia. Terima kasih Ibu Anita. Ibu Wahyuni silakan keluar dari room. Bu Anita kita belum selesai Iya, gimana iya saya kebetulan lagi off. ya? Iya ya, Bu ya, Ada Bu. berapa hari ini Bu Wahyuni? Ada Kita 8, gantian Bu. apa gimana ya? Ada Bu 8 Wahyuni semua, Bu. peserta ketiga. Ya, Bu, Ada ada 5. 8.